kami Bapa untuk kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan, ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah hanya kuasa Tuhan yang ada Tuhan di tempat ini. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita angkat lagu kita yang kedua, Allah itu baik. Yang ku pegang teguh di siapapun.
Engkau Tuhan yang tak pernah gagal Bapa. Saat Kau berkata ya Tuhan, maka tidak ada seorang pun Bapa yang dapat mengatakan tidak kepada kami Tuhan. Kami meminta Tuhan pujian ini Bapa. Kami percaya Tuhan akan janji-janji-Mu. Tuhan tidak akan pernah lalai Bapa. Kami percaya Tuhan akan selalu Tuhan ingat Tuhan dan menepati janji-janji yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah di usia muda kami Tuhan, kami mau terus berjuang Tuhan, berusaha Bapa untuk masa depan kami bersama dengan Engkau Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami akan selalu ada Tuhan dan sempurna Tuhan sampai di akhir nanti. Kita akan angkat lagu pujian ini renyah saja. Nanti di akhir pujian saya minta Abang Ella akan memimpin doa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, mencarikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, mencarikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati Terima kasih Tuhan Yesus atas permintaan Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk para muda-muda ini Tuhan dapat berkumpul di gereja Tuhan. Kiranya permintaan Tuhan bersama dengan kami Tuhan Yesus, para generasi muda yang akan membantu pekerjaan Tuhan Tuhan Yesus baik di tempat ini maupun di tempat nanti akan kami mendengarkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sumber segala kekuatan dalam diri kami Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan yang persiapkan Tuhan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus dari para hamba-Mu Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti Tuhan dan dapat menerapkannya Tuhan Yesus. Firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini Tuhan, agar kehidupan kami Tuhan Yesus dapat sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya saya akan kepada Haleluya. Haleluya. Ya, kita juga udah dengar berita tentang orang-orang berprestasi di kaum muda, dan salut banyak juga orang-orang yang nilainya tinggi, nilainya tinggi luar biasa. Maka daripada itu saya bawakan firman tentang attitude. Jadi attitude itu apa ya? Makanan, sikap, tingkah laku, apalagi dong? Kelakuan lo, kayak gitu. Iya benar, kelakuan apalagi? Manner, sopan santun, apalagi? Tingkah laku yang dianggap baik. Kalau attitude itu semua jenis nggak baik, itu kan kategorinya jadi baik dan buruknya. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan saya dapat 100, sebelah kiri belum dapat jauh. Apalagi yang juara umum, wow, mantep. Kasih tepuk tangan dulu dong buat yang juara umum.
Selamat Abigail. Jadi yang itu apa, Bi? Tadi dulu, googling dulu. Apa ayo? Itu apa? Terus sikap, kedisiplinan, Bahasa Indonesia apa? perubahan. Belum jodok. Nah, jadi itu semua yang kita sebutkan tadi. Jadi kenapa saya bawa topik itu pada saat ini? Karena Belum jodok. kira-kira Alkitab ngajar tentang itu gak sih? Ngajar? Beneran? Coba contohnya apa? Iya, coba kutip Alkitab. Kain dan Habel membunuh, mempersembahkan. Oke. Ada lagi yang ayatnya 10 firman katanya. Jangan membunuh, jangan mengingini, jangan hormatilah orang tuamu. Kata menghormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di menjanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuh, itu jaminan dari attitude. Ini keren banget tuh. Firman Tuhan mengajarkan kita berperilaku bersikap benar. Bersikap dengan benar. Emang kenapa kalau nggak bersikap dengan benar? Emang nggak bisa hidup? Bisa. Tapi untuk berhasil nggak bisa. Untuk naik tidak bisa. Apa iya? Ayo. Dan berdasarkan pengalaman, lah kan kami kan pernah muda tuh, pernah sekolah tuh, iya kan? Jadi kirain dulu tuh orang-orang yang berprestasi, orang yang juara kelas, orang yang juara umum, orang yang segala-galanya di sekolah itu nanti akan paling wow di kerjaan. Kita pikir begitu, gitu. Ternyata enggak loh. Pas sudah melalui banyak waktu kita ketemu lagi dan reunian, kok dia cuma gitu doang, gitu kan? Kan ini dari pandangan saya dong, ya kan? Yang sudah melewati banyak waktu. Dan itu umumnya ternyata kejaminan pendidikan, kelulusan pendidikan dengan nilai tertinggi itu belum tentu menjadi seorang yang tertinggi di sebuah perusahaan. Ada orang yang perusahaan harus rekrut orang yang minim titel pendidikannya, tetapi di dalam sosialisasinya dia jago untuk linknya, membuka linknya ke berbagai pihak, itu dia jago. Padahal pas dilihat ijazahnya, inilah sebuah kerahasiaan di sebuah perusahaan. Ya ampun, SMA doang, gitu kan? Jadi ya udah, untuk mendongkrak orang ini kamu kuliah, gitu loh. Jadi nggak ada orang yang menyalahkan melalui Twitter dan segala macam. Padahal sebenarnya dia bisa, tetapi karena untuk lebih menunjang dia didongkrak. Yuk kamu sekolah, misalkan seperti itu. Artinya bahwa pendidikan, nilai dan angka-angka yang tersebut belum tentu menjadi jaminan 100% untuk keberhasilan. Oke Dewi, oke Abigail, oke Leo. Di sini ada orang-orang pintar, serius, mantap, dan salut untuk itu. Kenapa saya bawakan tentang attitude? Attitude itu mengajarkan tentang kerendahan hati. Ini prinsip sampai Tuhan Yesus pun pegang. Kenapa dia berhasil? Kenapa dia mendapat hormat? Kenapa dia mendapat nilai tinggi? Tuhan Yesus mendapatkan nilai tinggi dan berhasil melewati semuanya itu dengan attitude
yang ada di firman Tuhan. Sifat dari air mengalir itu apa? Dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah, ke arah yang lebih rendah, yang lebih rendah, yang lebih rendah, yang lebih rendah. Siapa yang lebih rendah, ke situlah air akan mengalir. Oke? Yang lebih rendah dan tampungannya yang lebih besar, dialah yang akan menampung banyak berkat. Dialah yang akan menampung banyak ilmu. Dialah yang mampu menyerap pembicaraan, inspirasi dari banyak orang, bahkan pengetahuan. Ya, ini prinsip loh. Kalau mau berhasil, kalau dengan sifat kerendahan hati, kemanapun engkau dibuang, engkau akan berhasil. Saya bawakan ini untuk menjadikan kalian orang-orang berhasil. Tapi kalau kita nggak bisa memiliki attitude yang baik, manners yang baik, sikap yang baik terhadap semuanya, terhadap semua. Artinya bahwa ketika kita berpikir tentang attitude, kita harus berpikir, saya ditaruh Tuhan di sini sebagai apa? Sebagai atasankah? Sebagai anakkah? Sebagai lebih dewasa dari yang lain kah? Ya kan? Di setiap tempat saya harus panggil dia apa? Saya harus anggap dia apa? Saya harus bersikap seperti apa? Itu semua menentukan, karena itu semua sudah terbukti dan Tuhan menunjukkan banyak-banyak kali contoh. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Tuhan loh yang ngomong, janganlah pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Yang ditolak di sini siapa? Saul. Saul ditolak Tuhan. Karena apa? Mannersnya habis, attitude-nya tidak ada sama sekali. Nilai menghargai Tuhannya nggak ada. Di hatinya lebih condong kepada materi, hatinya lebih condong kepada kedudukannya. Dia lebih takut kepada apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia terhadap manusia bisa berpura-pura, tetapi terhadap Tuhan gak bisa. Jangan berharap naik, gak bisa. Karena Tuhan melihat hati. Manusia melihat wajah, paras, perawakan tinggi. Dia mampu. Tetapi yang menjadi penentu atas segala sesuatu dan sampai sekarang itu Tuhan, bukan manusia. Kita lihat deh pilkada deh. Oke lah bisa punya dana ini dan segala macam. Tetap aja semua yang menentukan Tuhan. Ada yang dengan sogok ini, sogok itu dia berhasil naik. Sebulan kemudian kena COVID mati. Rugi iya, modal belum balik. Tetapi kalau memang manusia itu naik dengan nilai itu dan keputusan yang daripada Tuhan, artinya kalau keputusan itu dari Tuhan, nggak ada manusia pun yang menolak, nggak ada manusia pun yang bisa meruntuhkan, merubuhkan, ya kan?
Karena Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini. Jadi kita nih anak-anak muda yang penting apa dong? Perhatikan dong bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana saya harus bersikap terhadap teman, terhadap orang tua. Siapa yang lebih tua? Siapa yang patut dihargai? Siapa yang dikasih nilai 5? Siapa yang bisa dinilai kasih 7, kasih 10? Kan itu kita punya pandangan sendiri terhadap segala situasi. Nanti di keluarga pun begitu. Kenapa kita hidup berkeluarga? Untuk melatih dari lingkup yang kecil. Kenapa kita harus bermasyarakat lingkup yang lebih luas? Kenapa nanti kita harus masuk di dalam sebuah perusahaan? Lingkup yang lebih sempit tetapi kokoh, karena itu yang memberikan kita makan. Ya enggak? Akan memperoleh penghasilan. Ketika kita salah bersikap, kita nggak bisa naik. Tapi ketika kita lihai dan bisa terhadap menilai segala sesuatu, kita dapat diterima semua kalangan masyarakat. Oke, ini loh, kerendahan hati diperlukan. Amin. Kita butuh kerendahan hati. Kalau orang yang rendah hati itu mampu menangkap ilmu dari orang lain. Kunci kerendahan hati ya. Kalau kita rendah hati, kita bisa dapat ilmu dari siapapun. Bahkan Tuhan katakan, belajarlah kepada semut. Bagaimana nilai itu kita harus ambil. Lihat bagaimana mereka bekerja tanpa pemimpin tetapi bisa membangun. Kita harus meletakkan diri kita dan memperhatikan semua. Demikian juga dalam diri kita. Saya mau berhasil, saya mau menjadi bos, saya mau menjadi atasan nanti. Tapi kalau kita nggak memperhatikan sikap dan perilaku kita dari saat ini, kita gagal. Oke, kita harus melatih tangan, kita harus melatih mulut bagaimana berucap. Selamat pagi, selamat siang terhadap orang ini, terhadap siapapun. Saya itu sekolahnya di SMIP, Sekolah Industri Pariwisata. Dulu saya mikir ngapain masuk sekolah pembantu. Sebenarnya itu sekolah babu. Bisa masak, bisa rapihin kasur, apalagi ya, bisa menata meja, mempersiapkan tatanan meja, sendok di mana, piring di mana, gelas itu harus kanan atau kiri, sendok itu yang di kanan apa, yang di kiri apa, serbetnya harus apa, itu diperhatikan. Dan kami harus masuk dalam table manner, bagaimana makanan pertama datang, makanan kedua datang. Untuk mengambil itu ada tatanannya, ada tata caranya. Enggak kayak di warteg, duduk, angkat kaki, pakai 5 jari, makan. Iya, itu saya sekolah tentang manners, tentang attitude, makanya saya bisa ngajar pada saat ini. Ternyata itu pun berlaku di masyarakat. Jadi saya bingung, wow, Tuhan tuh gak salah ya. Udah gitu setelah itu masuk jadi hamba Tuhan. Lebih lagi, kalau itu saya sekolah untuk mencari uang, ini sekolah untuk melayani orang dan gak punya uang, kan lebih gila lagi. Lebih babu dari babu lagi. Kalau itu sekolah babu masih digaji. Kalau gaji pernah saya kerja di Hotel Hilton yang di Senayan, pernah
pernah di berbagai hotel untuk bagian housekeeping pernah, jadi waiter pernah, jadi tukang masak yang belum pernah, karena nggak terlalu minat untuk di belakang. Saya lebih senang untuk di front line, di depan, ketemu orang, menyapa, menjawab apa yang mereka perlukan. Itu benar-benar butuh banget. Dalam salah bersikap kita nggak bisa dipandang baik. Salah bersikap kita nggak dapat itu. Ya. Tapi kalau kita bisa melayani dengan baik, kita dapat tip. Terima kasih. 1 tahun saya di Bali bisa melayani orang-orang luar negeri. Jadi diasah dengan baik. Dan ternyata harus terjun juga di dalam pelayanan dan masyarakat. Dan sekarang saya bisa melayani banyak orang dari produk yang saya bikin, bisa masuk ke berbagai lini. Ternyata dari sekolah yang dulu diasah. Bagaimana berbicara kepada orang yang sikapnya itu memang orang-orang dari kalangan orang Solo. Tapi kalau orang Tegal enak, ngomong asal juga nggak apa-apa, disautin ngomong mereka. Orang Cirebon juga sama, nggak terlalu peduli dengan itu. Tapi orang-orang kalangan yang seperti orang-orang ningrat ini, buat mereka butuh. Nggak hanya berbicara tentang untung rugi. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Bersikap, bagaimana bersikap di dunia selanjutnya. Setelah pendidikan, di pendidikan juga, di masyarakat, di keluarga, siapa yang berhasil menata diri, dia yang nanti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita buka Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Jangan pernah kita bilang kita tidak pernah diajar firman tentang attitude. Kalau firman Tuhan aja tadi katakan, Tuhan tidak memandang wajah, Tuhan tidak memandang rupa, tetapi memandang hati. Kita lihat dalam Keluaran 20 ayatnya yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan mau diakui dia sebagai nomor 1. Oke, ini juga penting loh. Ketika kita menduakan Tuhan, sulit untuk terbuka jalan. Nomor 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan. Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Nah, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Ini yang pertama. Tolong dicanangkan dan tolong diikrarkan. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau nanti sekolah, cari Tuhan nomor 1. Oke? Cari Tuhan nomor 1 dan taruh dia paling atas, taruh dia sebagai hormatmu. Kalau buat saya itu tidak ada komprominya, itu dari kecil. Kalau ada dari SD di Tangerang, orang-orang yang mayoritas Muslim, kalau bikin kegiatan minggu, kalau udah bikin kegiatan minggu, bersama minggu, saya tuh dulu langsung berdiri.
maaf kalau minggu saya nggak bisa ikut, nggak apa-apa, kamu nggak ikut nggak apa-apa ya, oke, kita sudah bikin perjanjian. Tapi saya harus berani berdiri dan berkata, minggu saya nggak bisa, saya beribadah. Bukan orang yang pengecut dan takut untuk menunjukkan status kemanapun. Bahkan itu terus diuji sama Tuhan sampai waktu terima pekerjaan. Ini kerjaan atau baptisan? Saya pilih. Saya nggak interview. Saya mau dibaptis besok. Saya batalkan semua. Saya mau dibaptis hidup baru besok. Saya mau punya Tuhan dan memiliki Dia dan menaruh Dia satu-satunya di hidup saya. Itu manners yang pertama. Itu attitude yang pertama, menaruh Tuhan di tempat yang paling pertama. Habis itu baru ke orang-orang di sekitar. Ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bukan hanya menyebut, tetapi berbuat dalam sikap, dalam tingkah laku pun jangan. Hargai Tuhan sebagai Tuhan dan anggap Dia ada. Jangan pernah menganggap Dia ada. Kalau orang yang menganggap Dia ada, orang itu akan berani korupsi. Ya kan? Orang yang menganggap Tuhan gak ada, dia berani korupsi. Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Tuhan itu tidak ada, bohong itu. Mari kita ubah ini untuk memberikan keuntungan, biar saya cepat kaya dan limpah. Ayatnya yang ke-8. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat 9. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Berikan hari khusus bagi Tuhan. Jangan lapas kerja terus. Abi. Ketika hari pun dijadikan hari kerja, gak akan membuat engkau kaya. Beneran nih. Kalau semua hari kerja bikin orang kaya, ya banyak tuh orang-orang yang tahunya kerja masuk shift terus, rajin gak pernah ambil libur, hidupnya gitu-gitu aja. Tetapi orang yang menghargai Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, dia yang akan membuka jalan berkat. Berkat itu punya siapa? Punya Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Ketika kita bisa merubah sikap, hati dan perbuatan kita di hadapan Tuhan dan berhasil menaruh Tuhan yang teratas di hidup kita. Arti teratas itu apa? Rajin gereja, rajin ibadah. Enggak ada excuse lah untuk menduakan Tuhan. Oh, saya datang tamu, saya nggak datang. Oh, teman saya datang, bilang ya saya nggak datang. Pemuda itu nggak, jangan sampai seperti itu. Pokoknya jam pemuda datang. Belajar melayani, maju, belajar maju, belajar maju, belajar maju. Tuhan, saya mau talenta saya tambah Tuhan. Kasih apa lagi? Saya bisa apa lagi Tuhan? Semua orang itu lahir dengan tidak ada talenta. Oke? Jadi saya nggak bisa apa-apa, itu orang bodoh yang bilang begitu. Tetapi tambah-tambahkan Tuhan. Ya ini ya, dulu WL juga susah ya. Sekarang sudah jago. Apa ya perubahan itu orang lihat. Jangan lupa orang lihat. Perubahan semua apa yang kita minta dan komitmen dengan Tuhan itu akan membawa sebuah perubahan besar. 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tuhan mengajarkan tentang attitude.
kesopanan. Siapa orang tua? Orang yang lebih tua dari kita. Ini bisa ditawar nggak? Nggak bisa. Tapi orangnya begini nggak masuk akal, nggak bisa. Dan benar-benar nggak masuk akal. Bos saya nggak masuk akal. Orang-orang yang lebih tua dari saya itu nggak masuk akal. Kata Tuhan, saya lebih nggak masuk akal. Jangan pikir kita mengukur Tuhan dengan orang-orang yang nggak masuk akal di sekitar kita. Ketika kita tenggelam dengan Tuhan, Tuhan itu nggak masuk akal. Ketika Musa menghadapi laut, itu benar-benar nggak masuk akal. Bagaimana ini? Tetapi dia sudah menghadapi Fir'aun. Kalau perhatikan, bagaimana dia menghadapi laut yang tidak masuk akal. Kok bisa? Karena dia sudah menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu raja yang tidak masuk akal. Tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Bagaimana alotnya dia untuk membawa bangsanya ini keluar dari Mesir. Sebentar boleh, sebentar nggak bisa, sebentar begini. Mereka dipaksa, diperbudak dan segala macam. Tetapi sifat kerendahan hati Musa inilah yang mengokohkan hati Tuhan untuk sepakat, untuk teguh memilih Musa. Dan berarti orang ini rendah hati dan mampu memimpin bangsa Israel. Sampai mentok keadaannya, dia menghadapi laut. Tapi dengan sifat kerendahan hatilah dia bisa mencerna maksud Tuhan. Angkat tongkat, dia angkat. Dia nggak lihat kemustahilan itu, tetapi dia melihat kemustahilan itu sebagai jalan. Oke? Proses dengan terbentur dengan Raja Firaun yang membuat dia mampu. Tanpa proses itu dia nggak akan bisa mengerti maksud Tuhan untuk mengangkat tongkatnya dan memanifestasikan kuasa Tuhan. Kenapa orang-orang yang harus berproses, yang harus memimpin? Karena untuk mencerna maksud Tuhan. Kalau orang belum pernah berproses, gak akan bisa berjalan dengan Tuhan, gak akan bisa mencerna maksud Tuhan. Dengan kemustahilan yang dilihat dari Raja Fir'aun, dia mengerti Tuhan. Tuhan lebih mustahil. Dia angkat tongkatnya dan berjalan di atas kemustahilan, dan tanah laut bisa menjadi kering. Oke? Mau memimpin, mau menjadi pemimpin, mau diproses di rumah. Makanya saya bilang jangan bantah deh. Jangan bantah. Perbantahan itu hanya memperpanjang waktumu berhasil. Catat baik-baik. Oke? Perbantahan itu hanya akan memperpanjang waktu untuk berhasil. Mau cepat berhasil, tunduk. Tunduk, hormati, belajar menghormati orang-orang yang di sekitarmu. Belajar bersikap. Belajar bersikap baik, belajar melayani, belajar mengorbankan diri. Tuhan Yesus berhasil karena dia merelakan dirinya. Mau diapain juga mau lah. Padahal iblis selalu lihat, wih, kamu Tuhan, bangkit lawan. Kata iblis kepada Tuhan Yesus, bangkit lawan, kuasamu besar. Tapi kata Tuhan tidak, kata Yesus tidak. Aku harus melewatinya. Sebab ada banyak manusia yang harus diselamatkan, meniadakan diri, merelakan apa yang kita punya, uang kah, waktu kah. Jangan pelit waktu terhadap orang lain, jangan. Jangan pelit uang terhadap orang lain, jangan. Berapapun yang kau lepaskan itu akan kembali. Kalau orang pelit itu nggak percaya, sistem itu nggak akan percaya.
Buat orang pelit, berapa yang dilepaskan itu kehilangan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, berapapun yang engkau lepas, dia akan berkembali dengan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Halo, dan amin. Jangan-jangan saya menghadapi orang-orang pelit ya. Abi enggak kok suka traktir es krim. Kalau hitung-hitungan, wis, akun saya begini, wih, enak ya. Ada 5 juta, ada 6 juta. Amin. Apa? Jadi prinsipnya begitu, jangan pernah merasa rugi untuk menolong orang, memberi. Semakin kita bisa melepas diri itu melepas apa yang kita punya. Jangan kasih punya dari orang lain, kita kasih ke orang lain, enggak. Tapi yang punya kita kantongin, enggak, jangan gitu. Ada Tuhan, jangan diculasi Tuhan. Tuhan maha melihat dan maha tahu. Tuhan paling tahu apa yang keluar dari bagianmu dan kamu bagikan kepada orang lain. Jatahmu kamu berikan kepada orang lain. Tuhan maha melihat. Dan dia yang akan mengembalikan dan membuka jalan untuk kembali mengembalikan berkat. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang mustahil. Tuhan mustahil. Nanti kita akan menghadapi orang-orang yang enggak masuk nalar. Tetapi siapa yang bisa mengerti orang melayani orang-orang yang enggak masuk nalar itu, disitulah kita dipakai oleh Tuhan. Waktu yang lalu, waktu pelayanan di Ciledug, kami punya atasan, bapak gembalanya baik, tapi ibu gembalanya luar biasa, nggak masuk nalar. Ibu gembala yang di Ciledug ya, itu nggak masuk nalar, nggak masuk akal. Ada aja keinginannya yang di luar kebiasaan. Jangan begini ya, ini nggak suka itu dan segala macam. Dan banyak kita pengurus bilang, jangan pandang ibu ya, nggak usah dipatuhin, bapak aja, bapak itu baik kan. Saya bilang beda. Kalau kita mematuhi yang baik itu mudah, betul? Benar kan? Kalau kita patuh kepada yang baik itu mudah, cobalah patuh kepada orang yang tidak baik. Belajarlah menyelami orang yang tak baik dan yang tidak masuk akal itu. Teman-teman selalu bilang, Pak Erwin, udah segitu baiknya aja salah di mata ibu, katanya gitu. Udah semua dikasih, apa aja dikorbanin, tetap aja diomongin, katanya. Ngapain sih? Nggak perlu segitunya kali. Buat dia, buat saya nggak bisa. Kalau mulut saya berkata saya menghormati Tuhan, tetapi tidak menghormati manusia yang kelihatan, saya berbohong. Oke. Jadi apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan, saya berbuat seperti itu. Saya bilang ke pengurus-pengurus pelayanan ya. Saya bilang ke pengurus-pengurus pelayanan, ketika saya menghormati Tuhan, saya pun menghormati keputusan Tuhan yang menaruh saya di bawah orang itu. Bagaimanapun keputusannya, itu nilai saya menghargai Tuhan. Itu nilai saya menyelami Tuhan. Tapi kan benar hasilnya. Hasilnya itu benar. Hasilnya baik dan cepat selesai. Karena apa? Penundukan diri mempercepat keberhasilan. Tetapi perbantahan akan memperlambat pegang kunci itu. Kenapa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 38 tahun? Kenapa yuk? Melawan sama Tuhan, bantah aja sama Tuhan. Pikirannya masih pengen balik ke Mesir sampai puluhan tahun loh, 40 tahun
sampai Tuhan tumpas hampir satu generasi habis untuk melupakan Mesir, untuk belajar memiliki penundukan diri. Perbantahan hanya memperlambat keberhasilan. Mulut kita belajar bilang ya kepada manusia, ya kepada Tuhan. Itu attitude yang baik. Itu yang diajarkan. Hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Panjang umur. Udah mana diberkati panjang umur. Keren banget. Next 13. Jangan membunuh. 14. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istri yang hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kenapa sih begitu? Karena percayalah Tuhan bisa memberi. Oke? Gak usah kepengen. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa buka jalan untuk kita beroleh semuanya itu. Oke? Kita bisa punya pekerjaan, kita bisa punya beli sesuatu yang bisa menyenangkan kita. Tuhan tahu cara menyenangkan kita. Kalau kita mengingini hak orang lain, artinya kita sedang ragu dengan Tuhan. Padahal kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dengan baik. Tuhan bisa kasih motor, Tuhan bisa kasih handphone, Tuhan bisa kasih mobil, Tuhan bisa kasih rumah, Tuhan bisa menjamin seluruh kehidupanmu. Tuhan bisa berikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Tinggal bagaimana sikap kita memiliki Tuhan. Ketika kita mencuri, ketika kita mengingini, ketika kita berzina, ketika kita mencuri, itu berarti kita meniadakan Tuhan, menganggap Tuhan tidak mampu. Tetapi ketika kita setia dan setia dan setia dan setia, siapa tahu orang desa dipinang orang kaya, orang konglomerat Jakarta. Iya kan? Selalu ada jalan. Miliki Tuhan dan bertuhanlah dengan baik. Percayalah penuh dengan kepada Tuhan. Rasul Paulus menasihati Timotius 1 Timotius 4 ayat 16. Ini loh yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius. Yuk baca bareng-bareng orang-orang muda. Timotius ini orang muda yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin jemaat. 1, 2, 3. Dan semua orang yang mendengarkan engkau. Siapa yang disuruh mengawasi? Dirinya sendiri. Gak usah diomong. Amin, jangan begini, jangan begitu. Orang muda itu orang yang sudah bisa mengawasi dirinya sendiri. Jadi omelan orang tua itu harus berkurang. Oke? Ingat punya Tuhan, taruh dia paling atas. Nanti ketika kita berhasil bertuhan dengan baik, arti bertuhan itu menghargai, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak dan tidak. Itu namanya bertuhan dengan baik. Percayalah waktunya kamu panen. Satu lagi tadi kunci apa? Jangan berbantah. Jangan berbantah. Kalau mulut ini berbantah kunci. Mulut diam. Jangan berbantah.
Ketika engkau berbantah, hatimu berbantah hanya untuk memperlambat keberhasilan. Belajarlah tunduk, ngomong sama diri sendiri, sama seperti Timotius. Kata Paulus kepada Timotius, hei diriku, tunduklah. Belajar tunduk, belajar rela, belajar hormat. Kepada yang muda kita melayani, oke? Kepada orang yang lebih tua kita melayani, menghormati yang lebih tua. Kepada orang-orang yang lebih muda kita layani. Mau kemana deh? Yuk antar, ayo berteman, bersaudara. Saya senang kenal sama semua orang. Gak bisa bersaudara, kita berteman. Gak bisa berteman, semua orang saya ajak untuk bersaudara. Yuk bersaudara, mari ke rumah, main-mainlah ke rumah saudara kita. Nanti kita makan. Oke, jajanin kopi, jajanin minum. Siapa? Jack Ma, dia punya penghargaan kepada semua orang. Ayo makan, ayo makan. Pernah itu baca Jack Ma, pebisnis gulung yang punya apa? Apa dia? Alibaba. Dia bisa membangun koneksi. Itu nggak gratis. Dia paling senang berkoneksi, ngajak makan orang, minum. Katanya nilai yang dibayar itu, setiap nilai yang dikeluarkan itu ada nilainya, ada nilai kembalinya juga buat dia. Ketika dia butuh sesuatu, dia bisa calling. Tolong dong, masalah ini bisa bantu saya nggak? Atau tolong ya, saya ada perlu tenaga, bisa datang nggak? Semua nilai yang dikeluarkan itu ada nilai kembalinya, sehingga dia bisa membuat sebuah perusahaan yang besar dari sebuah nilai makan, meja makan, bayar Tapi sekarang duit sudah memberkati dia. Oke? Jangan pernah rugi bayarin orang makan. Jangan pernah rugi bayarin orang minum. Nih, bubun nih. Oke? Ini loh, ini yang harus kita manage dalam hati dan pikiran kita. Siapa kita? Bagaimana harus bersikap? Melatih diri, menjaga diri, bertuhan dengan baik, bertuhan dengan kokoh dan teguh. Karena apa dikatakan akan menyelamatkan dirimu dan banyak orang. Ketika kita mampu berbuat, bukan mulut ini yang berbicara, tapi orang lain. Amin. Kalau kesaksian mulut kita biasanya sih banyak bohongnya, meninggikan diri. Tapi kalau orang lain, orang itu baik loh, beneran baik. Saya pernah begini dan begini. Itu asli. Itu asli kesaksian yang asli dari mulut orang lain. Jangan kita mulut ini menyaksikan tentang diri sendiri. Jangan-jangan cuma sekali doang dan kita ingat. Tapi kalau kesaksian itu dari orang lain dan lain, berarti itu paten, menjadi karakter. Oke? Ya. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 10. Ini perintah Tuhan. Ini contoh yang harus kita contoh tentang Kristus. Kalau mau berhasil, contoh ini dengan baik. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan 10. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ya walaupun dalam rupa Allah, melainkan telah
kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah Dan dia dan mengajarkan kepadanya nama di atas segala nama. supaya dalam nama Yesus berkatu pelutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kuncinya apa? Kerendahan hati. Ketika tidak ada attitude, tidak ada kerendahan hati. Ketika tidak ada attitude, kerendahan hati, yang ada kesombongan. Ini yang susah. Penyakit kenapa orang tidak berhasil, ya ini sombong. Ketika orang sombong berhasil, kitab Mazmur katakan tunggu aja bentar lagi juga rubuh. Cuma Tuhan kasih sebentar doang dan bentar lagi pun rubuh. Itu. Ketika tidak ada attitude, tidak ada kerendahan hati. Kuncinya apa? Air mengalir ke dataran lebih rendah. Oke? Ini prinsip loh. Air akan mengalir ke dataran yang lebih rendah. Ketika firman Tuhan katakan siapa yang akan lebih besar di antara kita? Firman Tuhan katakan siapa yang mau lebih besar hendaklah ia hendaklah kita minggu depan kayaknya Abigail yang bawa firman ini. Orang bawa firman yang ngobrol. Padahal baru diingetin nilai tidak menjamin semuanya. Air itu mengalir ke bawah. Sifat mengalir ke bawah itu menghargai, mau menjadi pelayan bagi semua orang. Semua yang mau melayani semua orang, kepadanya lah setiap mata dan hati tertuju. Ini orang itu baik. Orang itu dipanggil mau aja, disuruh apa aja mau. Berkat itu kayaknya gampang. Nih. Tapi kepada orang yang susah nangkep segala sesuatu itu, orang juga ogah-ogah. Janganlah, malah nahan berkat. Keberhasilan yang di depan mata bisa-bisa nggak jadi. Ini Pak. Jadi kalau kita, Yesus pun dikatakan dengan tidak menganggap dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia merendahkan diri dan mengambil kodrat manusia. Lah kalau Tuhan Yesus aja begitu, apalagi kita? Apa yang mau kita pertahankan? Kata orang Jakarta, siapa lu? Siapa lu bisa apa? Gitu. Itu pahit tuh kalau dan ada begitu. Orang Jakarta itu sangat pahit. Siapa lu? Tapi Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya yang punya kodrat sebagai ilahi, menahan kuasanya untuk menjalani proses Via Dolorosa sampai ke atas kayu salib. Maka dikatakan Tuhan mengaruniakan. Ini mengaruniakan ini jadi kunci. Kalau kita sudah melayani, mau disuruh apa aja mau, nurut, artinya talenta kita bertambah terus dan bertambah terus. Belajar gak bantah, taat bertuhan, iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Disitulah keberhasilan akan terjadi. Satu ketika kita akan dipanggil orang, tolong dong pimpin perusahaan saya. Seperti apa ya? Ketiban pulung rezeki berlimpah. Oke? Demikian firman Tuhan tentang attitude pada saat ini. Maka mari kita belajar menaruh Tuhan menjadi segalanya. Allah segalanya di dalam hidupku. Saya senang banget lagu ini, yaitu ini
satu ujian berserah, menaruh Tuhan di atas segalanya dengan tidak menganggap diri kita lagi sebagai sesuatu hal yang harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai mulut orang berkata, siapa lu? Tapi hendaklah Tuhan berkata, ini anakku, anak yang kukasih. Kau Bapak yang mengasihi ibu. Kau Bapak yang mengasihi ibu, kuasa-Mu memulihkanmu, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, kuasa-Mu di setiap jalanku, harus dapat Allah segalanya, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang. Dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Pandang Tuhan, katakan ke Bapa yang naikkan pujian ini sebagai pengakuan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan berbahari hati kami. Rencana-Mu yang terbaik. Yesus, jamah kami Bapa, jamah kami. Anak-anak muda Yesus, kami berdoa, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menjadikan Engkau di tempat tertinggi dalam hati dan pikiran
berlaku Tuhan Yesus, ubahkan kami Tuhan dan memberikan hati yang baru Tuhan Yesus. Kaulah yang Tuhan selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan kaulah selamanya, oh kaulah segalanya. Amin, amin Yesus. Urapan roh, urapan roh mengubahkan kami Bapa. Sebab kami tidak mampu Tuhan, tetapi ketika kami berroh turun atas kami Tuhan, berrapi Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Kaulah yang Tuhan selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan kaulah segalanya, oh kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam bikin komitmen sama Tuhan, bikin komitmen sama Tuhan. Tanpa Tuhan kau tidak jadi apa-apa. Tanpa Tuhan kau tidak punya apa-apa. Miliki Tuhanku, miliki Tuhanku. Kaulah yang Tuhan selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Tuhan. Mengasihimu, memburu sekali lagi mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Sebut dia sebagai Bapa dan Raja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami diingatkan sebagai orang-orang muda untuk kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, menyadari bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami sampai saat ini. Biarlah tidak menjadi kesombongan bagi kami dan kebanggaan yang berlebihan ketika kami mencapai segala sesuatu, tetapi kami boleh mengakuinya itu semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada di posisi seperti ini. Kalau bukan Tuhan, saya bukan apa-apa. Dan kalau bukan Tuhan, saya tidak ada di dalam dunia ini. Sebab itu saudaraku, mari ingatkan kembali kepada diri kita. Hai jiwaku, muliakanlah Tuhan. Hai hidupku, teruslah berpaut kepada Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang hebat, bahkan menjadi orang-orang yang berhasil, karena kerendahan hati ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kau remaja dikasih Tuhan, bila firman yang singkat ini
memberikan kita pengertian untuk kita jalan di hari yang mendatang. Milikilah kasih, milikilah Bapa dan Raja kita, lebih dari Bapa secara duniawi, karena Dia adalah Bapa yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau tahu pergumulan apa yang didoakan, dikumpulkan oleh Setius, Rian, Abigail, Maria, Totsi, Floren, Moses, Dewi Serbakti, Amisia Lian, Leonardo Serbakti, Anastasia Tarika, Doni Setiawan, kami keluarga pastor di tempat ini, hamba-hamba, juga untuk Esil dan Jiu. Tuhan, kami ini akan menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan. Kami percaya Tuhan, kami imani itu semua, dan kami terima firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau melayani Engkau lebih sungguh lagi. Hari ini kami mau menjadi pelaku firman. Kuatkan kami, mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami berjalan bersama dengan Engkau senantiasa. Remaja yang kasih Tuhan, pulanglah Engkau di dalam kasih dan persekutuan Allah Bapa. Biarlah cintanya dari Tuhan Yesus Kristus dan pergaulan-Mu yang indah dengan Roh Kudus setiap hari memimpinmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjumpai kita di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang latihan dulu, kalau udah mau makan dulu. Ini belum dimatiin. Happy graduation, Selesaikan.